Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dalam kuliah Aljabar Linear Elementer 1 tahun ajaran 2021-2022. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear homogen. Selamat menyaksikan. Apa bedanya sistem persamaan linear homogen dengan sistem persamaan linear yang sudah dibahas sebelumnya? Pada sistem persamaan linear secara umum, solusinya tidak selalu ada. Jadi sistem persamaan linear memiliki 3 kemungkinan terkait keberadaan solusinya, yaitu yang pertama, SPL-nya tak konsisten. Dengan kata lain, dia tidak memiliki solusi. Kemudian, kemungkinan yang kedua adalah SPL-nya konsisten. Yang kedua, kemungkinannya adalah konsisten, berarti memiliki solusi. Hanya saja di sini perbedaan solusinya kita bedakan menjadi dua. Yang pertama hanya punya tepat satu buah solusi atau punya solusi tunggal, atau punya solusi yang banyak, dan banyaknya ini tak hingga banyaknya. Keistimewaan dari SPL homogen, dia merupakan salah satu bentuk sistem persamaan linear khusus yang selalu memiliki solusi. Jadi sistem persamaan linearnya selalu konsisten, sehingga masalah yang biasanya diselidiki bukan lagi mencari apakah solusinya ada atau tidak, tapi memeriksa apakah solusinya tunggal atau banyak. Lebih khusus lagi, suatu sistem persamaan linear homogen akan selalu memiliki solusi yang dikatakan sebagai solusi trivial, yaitu solusi yang isinya adalah nol semua. Apa itu SPL homogen atau sistem persamaan linear homogen? Dia dikatakan homogen karena bagian konstantanya memiliki nilai yang sama, yaitu nol. Ya, jadi berbeda dengan SPL pada umumnya, mungkin konstantanya bisa berbeda-beda nilainya. Kalau pada SPL homogen, bagian konstantanya selalu bernilai 0, seperti terlihat di sini ya bentuk umumnya. Nah, kembali lagi ke yang tadi, jika kita substitusikan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan seterusnya sampai dengan Xn sama dengan 0, tentu sistem persamaan linear ini akan selalu terpenuhi, mau berapapun koefisiennya ya. Kenapa? Karena konstantanya 0, sehingga pada saat kita substitusikan X1, X2 sampai dengan Xn 0 semua, SPL akan selalu dipenuhi. Nah, solusi ini tadi dikatakan sebagai solusi trivial. Apakah mungkin ada solusi selain solusi trivial ini? Nah, itulah yang nanti akan diselidiki di dalam sistem persamaan linear yang homogen ini. Solusi yang bentuknya tidak trivial, dengan kata lain, artinya apa ya solusi yang tidak trivial? Berarti ada sedikitnya satu buah, I-nya berada di antara 1, 2, sampai dengan N tentunya ya, sehingga XI ini tidak sama dengan 0. Terus sedikitnya ada salah satu saja yang nilainya tidak 0, maka itu dikatakan sebagai solusi yang tidak trivial atau tak trivial atau non-trivial. Jadi terdapat dua kemungkinan solusi bagi sistem persamaan linear homogen. Pertama, sistem persamaan linear homogen hanya memiliki solusi trivial. Yang kemungkinan yang kedua adalah SPL ini punya solusi lain selain solusi trivial, dan keberadaan solusinya ini nanti akan ada tak hingga banyaknya. Kita akan lihat contoh pertama. Misalkan diberikan sistem persamaan linear homogen berikut. 2x1 tambah 5x2 min x3 sama dengan 0. Kemudian x1 tambah x2 sama dengan 0, dan x2 min x3 sama dengan 0. Tentu dalam hal ini kita dapat mencoba mencari penyelesaiannya dengan menggunakan eliminasi dan substitusi seperti biasa ya, tapi kita kan sudah mempelajari tentang eliminasi Gauss-Jordan. Bila Anda
lupa lagi apa itu eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan, Anda bisa melihat video sebelumnya. Sehingga yang kita lakukan, kita akan coba lakukan pencarian solusinya menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya. Yang perlu kita lakukan terlebih dahulu tentunya menuliskan bentuk matriks yang diperbesar sebagai representasi dari sistem persamaan linear ini, yaitu 2, 5, min 1, 0, kemudian persamaan kedua adalah 1, 1, X3-nya tidak ada ya, jadi 0, kemudian 0 lagi, 0, tidak ada X1 pada persamaan ketiga, 1, min 1, dan 0. Oke, ini adalah matriks representasi dari sistem persamaan linear homogen yang telah diberikan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan serangkaian operasi baris elementer sampai didapatkan matriks echelon baris tereduksi. Langkah pertama yang saya pilih, saya akan tukar baris dulu, jadi baris pertama saya tukar dengan baris kedua, supaya kita mendapatkan satu utama. Kemudian 2, 5, min 1, 0, baris ketiganya tetap. Selanjutnya, saya akan tukar lagi baris kedua dengan baris ketiga, supaya didapat satu utama pada baris kedua, yaitu baris pertama tetap ya, kemudian baris kedua menjadi 0, 1, min 1, 0, baris ketiganya 2, 5, min 1, 0. Langkah berikutnya saya perlu membuat 0, angka 2-nya ini. Jadi langkah berikutnya yang saya lakukan, baris ketiganya ditambah dengan min 2 kali baris pertama. Hasilnya baris pertama dan keduanya tentu tetap. 0, 1, min 1, 0, kemudian ini 0, 2 kurangi 2, lalu 5 kurangi 2 adalah 3, min 1 kurangi 0, tetap min 1, ini tetap 0. Berikutnya saya perlu membuat 0 di sini ya, 3-nya perlu dibuat jadi 0. Jadi saya akan tambahkan baris ketiganya dengan min 3 kali baris kedua. Oke, baris pertama dan keduanya tetap. 0, kemudian 3 kurangi 3 adalah 0, min 1 kurangi min 3, hasilnya adalah 2. Di sini tetap 0. Langkah berikutnya kita perlu membuat satu utama di baris ketiga. Jadi kita kalikan dengan setengah. Menjadi 1, 1, 0, 0, 0, 1, min 1, 0, 0, 0, 1, 0. Berikutnya, kita perlu membuat bagian atas satu utamanya menjadi 0 semua ya. Jadi mungkin saya akan hilangkan yang ini dulu ya. Pada baris kedua, jadi baris keduanya perlu saya tambah dengan baris ketiga. Akan saya dapatkan 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Terakhir, baris pertama harus saya ditambahkan dengan min 1 kali baris kedua ya, supaya bagian atas satu utama di baris kedua 0 juga. Oke, ini adalah hasil akhir matriks echelon baris tereduksi yang didapatkan dari proses eliminasi Gauss-Jordan. Matriks ini selanjutnya kita kembalikan ke dalam bentuk SPL, sehingga akan didapat bentuknya adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Ingat kembali bahwa kolom pertama menyatakan variabel pertama, kolom kedua variabel kedua, dan kolom ketiga variabel ketiga. Nah, jadi kesimpulannya apa yang kita dapat di sini, SPL homogen hanya memiliki solusi trivial ya. Jadi tidak ada solusi lain selain X1 0, X2 0, dan X3-nya 0. Oke, hanya punya solusi trivial. Nah, yang perlu kita perhatikan, hal yang menarik adalah
pada saat kita melakukan proses eliminasi Gauss-Jordan, ternyata kolom terakhir dari matriks yang diperbesar ini kan isinya 0 semua ya, merupakan kolom yang isinya 0 semua. Tidak ada perubahan sama sekali ya selama kita melakukan proses eliminasi Gauss-Jordan. Sehingga pada saat menemukan SPL homogen, umumnya orang-orang tidak menuliskan kolom terakhir yang berisi konstantanya. Jadi matriks yang diperbesarnya hanya dituliskan bagian koefisiennya saja, lalu dilakukan proses eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan untuk melakukan SPL-nya. Ya, cukup menyingkat penulisan dengan mengurangi satu kolom. Jadi hanya ditulis sebagai dalam kasus yang kita punya 25-1, 110, 01-1. Seperti itu nanti di bagian akhirnya pasti dibuat sama dengan 0. Nah, pada saat kita punya SPL homogen, tentu yang kita ingin tahu kadang kan apakah solusinya tunggal atau solusinya banyak. Apakah punya solusi trivial atau punya solusi lain selain solusi trivial. Salah satu cara untuk menyelidikinya tanpa harus mengetahui solusinya seperti apa adalah dengan mengecek hubungan antara jumlah variabel dan jumlah persamaannya. Di sini kita punya teorema, yaitu jika suatu SPL homogen memiliki jumlah variabel lebih banyak dibandingkan jumlah persamaan, maka solusi yang dihasilkan adalah tak hingga banyaknya. Hati-hati, hal ini, teorema ini tidak selalu berlaku pada SPL yang biasa. Kenapa? Katakanlah kita punya X1 plus X2 sama dengan, saya perlu tambahkan lagi, plus X3 misalnya, sama dengan 3, kemudian kita punya persamaan keduanya adalah X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 5. Oke, ini pada SPL biasa banyak persamaannya, 2 persamaan, dan 3 variabel. Nah, kita lihat kalau berdasarkan teorema ini kan jika jumlah variabel lebih banyak dibandingkan jumlah persamaan, maka solusi yang dihasilkan akan ada tak hingga banyaknya. Tapi pada SPL tak homogen di sini, meskipun jumlah variabelnya lebih banyak dengan jumlah persamaan, SPL ini ternyata tak konsisten. Seperti itu ya. Berbeda kalau kita punya X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 0, dan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 0, ya ini tentu punya solusi banyak. Itu. Mungkin kita akan coba salah satu soal yang ada di sini. Atau saya buat soal yang baru ya. Kita coba ganti tempat pengerjaannya. Misalkan sekarang saya punya, tadi yang sudah kita lihat adalah contoh SPL homogen yang hanya memiliki satu solusi. Jadi hanya memiliki solusi trivial. Kita akan coba lihat bagaimana kalau kita punya SPL homogen yang punya banyak solusi. Sebagai contoh, misalkan saya punya, maaf, saya lupa tintanya masih hijau. Misalnya saya punya SPL X min Z sama dengan 1, kemudian X 2X plus Y min Z sama dengan 3. Oh maaf, saya lupa, ini SPL homogen. Harusnya konstantanya 0 semua ya. Satu bagian lagi adalah X plus Y sama dengan 0. Oke, maaf yang tadi tidak homogen, sekarang sudah jadi SPL homogen. Kita akan coba selidiki apakah solusinya tunggal atau banyak. Seperti tadi, kita akan tuliskan dulu matriks representasinya. Kita abaikan kolom terakhirnya, karena seperti tadi kita sudah lihat, pada saat melakukan eliminasi Gauss-Jordan, kolom terakhir tidak pernah berubah, selalu isinya adalah kolom 0. Oke, jika kita ubah menjadi matriks yang diperbesar, hasilnya menjadi 1, 0, min 1.
kemudian 21, min 1, 1, 1, 0. Anda boleh saja tentu saja menuliskannya kolom terakhirnya, tapi pada saat melakukan eliminasi Gauss-Jordan, saya ambil bagian koefisiennya saja. Apa yang bisa dilakukan terlebih dulu? Oke, saya akan kurangi baris kedua dengan baris ke-1. Oh maaf, saya salah menuliskannya. Saya jumlahkan dengan min 1 kali baris ke-1. Jadi baris pertama dan ketiganya tetap. Kemudian ini dikurangi jadi 1, 1 kurangi 0, tetap 1, min 1 kurangi min 1 adalah 0. Selanjutnya saya tambahkan baris ketiga dengan min 1 kali baris kedua. Sehingga baris pertama, keduanya tetap. Ini tentu habis dikurangi ya dengan baris kedua 0, 0, dan 0. Berikutnya, belum sampai matriks echelon baris tereduksi ini ya, kita masih harus membuat kolom pertamanya ini memiliki satu utama. Oh maaf, di bagian bawah satu utama pada kolom pertama ini, kolom satu utama pada baris pertama, di bagian bawahnya belum kita buat jadi 0 semua. Jadi sekarang saya mau hilangkan yang ini. Baris keduanya saya tambahkan dengan min 1 kali baris 1. Baris pertamanya tetap. Baris ketiganya tetap merupakan baris 0. Ini jadi 0. Kemudian 1 kurangi 0, 1. 0 kurangi min 1 adalah 1. Ya, ini sudah berbentuk matriks echelon baris tereduksi. Kita kembalikan ke dalam SPL. Hasilnya akan menjadi X min Z sama dengan 0. Kemudian Y plus Z sama dengan 0. Dan garis terakhirnya 0 sama dengan 0. Tidak dituliskan sepertinya tidak apa-apa ya. Nah, dari sini kita bisa ubah sedikit menjadi X sama dengan Z dan Y sama dengan min Z. Kalau begitu, pada saat kita ambil Z sama dengan S, untuk S-nya suatu bilangan real, akan didapat, apa yang akan kita dapatkan? Substitusikan ya, X-nya akan sama dengan S juga, dan Y-nya sama dengan min S. Akibatnya, solusi yang kita dapat untuk SPL homogen di awal tadi adalah nilai-nilai X, Y, dan Z bilangan real dengan X-nya sama dengan S, Y-nya sama dengan min S, dan Z-nya sama dengan S untuk S sebarang bilangan real. Oke, sampai seperti ini saja contohnya ya, cukup sederhana, mudah-mudahan. Sekian apa yang bisa saya jelaskan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.